Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Safira dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma. Sini saya akan menjelaskan tentang film Preman Pensiun dari pandangan sosiologi. Berlatar waktu 3 tahun setelah kejadian di serialnya, film Preman Pensiun mengisahkan Muslihat sebagai epikus standar yang berbisnis kecimpring usai pensiun dari dunia permanisme. Namun, penjualannya tersebut mengalami penurunan. Selain itu, masalah lain pun muncul ketika anaknya yang remaja, Eneng atau Safira Maharani, mulai didekati seorang cowok. Perkara yang lebih besar pun di antara mantan anak buahnya, Kang Mus, salah satunya adalah Gobang sebagai Dedi Mokhjamasari. Setelah pensiun sebagai preman selama 3 tahun dan menjadi peternak lele, Gobang kembali ke terminal untuk mengadakan reuni kecil-kecilan bersama kerabatnya. Pertemuan tersebut berkaitan dengan sebuah pengeroyokan yang terjadi di Pasar Baru nih. Kira-kira masalah apa ya yang bakal dihadapi oleh Kang Mus? Kalau nggak pernah nonton sinetronnya, kalian mungkin agak sedikit bingung nih dengan jalan cerita filmnya. Soalnya, plot yang ada di film Preman Pensiun benar-benar melanjutkan kisah yang ada pada sinetron nih teman-teman. Namun, film ini masih bisa dinikmati kok seiring berjalannya film. Kalian akan semakin mengerti jalan ceritanya yang disuguhkan dengan cara yang kocak. Terlebih pada awal filmnya, penonton disajikan dengan adegan flashback ketika Kang Bahar atau Didi Petet menyerahkan posisinya sebagai pemimpin preman kepada Kang Mus. Adegan tersebut nggak cuma menjelaskan plot kepada penonton awam, namun juga membawa memori tersendiri bagi penggemar setia serialnya loh. Selain itu, film ini juga tetap membawa ciri khas yang ada pada serialnya, yaitu dialog berkelanjutan yang ada sejak awal hingga akhir film. Dialog berkelanjutan tersebut dihadirkan dengan cara yang kocak dan tetap nyambung dengan jalan ceritanya. Meskipun membahas topik yang berbeda, bisa dibilang sejauh ini belum ada film layar lebar Indonesia yang menerapkan hal unik tersebut loh teman-teman. Seperti yang sudah dikatakan di atas, film Preman Pensiun merupakan kelanjutan dari sinetron ya. 3 tahun lalu bukan reboot atau remake dari serial TV-nya. Makanya pemeran dari karakter yang ada di film ini benar-benar sama persis dari yang ada di sinetronnya. Mulai dari Kang Mus, Kinanti sebagai Tia Arifin, Imas yaitu Soraya Rashid, Gobang sebagai Dedi Mokhjamasari, hingga 2 preman seram dan menggemaskan, Murad, Denny Firdaus, dan Pipit Ica Naga. Uniknya lagi, Preman Pensiun merupakan film layar lebar pertama untuk sebagian besar pemain ya, kecuali Epicus Standar ya. Lewat film yang dedikasikan kepada mendiang Didi Petet ini, bisa dibilang seluruh aktor dan aktrisnya sukses membawa citra karakternya masing-masing ke layar lebar. Akting dari mereka patut diacungi jempol, terutama Epi yang total banget nih teman-teman dalam memerankan Kang Mus. Kalian bakal seakan-akan merasakan emosi yang dirasakan oleh karakter-karakternya ketika menonton film Preman Pensiun. Selain itu, yang menjadi nilai lebih dari film ini adalah mampu mengenalkan kembali karakternya secara sekilas agar penonton awam lebih tahu nih tentang background tokohnya. Akan tetapi ada satu hal nih yang menjadi kekurangan dari segi karakter di film Preman Pensiun, yaitu tokoh sampingan atau pendukungnya yang terkesan kaku banget. Namun, hal tersebut nggak terlalu berpengaruh loh ke filmnya berkat akting brilian dari pemainnya, apalagi ada kejutan cameo yang bakal bikin kalian tertawa. Kira-kira siapa ya? Nah, sama seperti sinetron ya, film Preman Pensiun kembali memilih Bandung sebagai latar tempat. Nah, di film ini, nuansa khas Sunda benar-benar bisa dirasakan berkat musik yang sesuai, lewat alunan angklung dan seruling, penonton akan merasa seolah-olah tuh sedang berada di tanah Sunda. Selain itu, film Preman Pensiun lebih banyak menggunakan angle kamera close up. Penggunaan angle tersebut bisa dibilang cukup cerdas, karena akan memberi kesan lebih personal terhadap penonton. Penonton seakan-akan menjadi lawan bicara ketika sang karakter sedang berbicara dalam film lewat angle close-up tersebut, sehingga bisa lebih merasakan emosi yang ada ya teman-teman. Dengan genre drama komedi, tentunya candaan menjadi unsur yang penting dalam Preman Pensiun. Hal tersebut pun sukses dilakukan oleh film ini. Candaan-candaan dalam film ini sangat mengocok perut berkat akting kocak dari para pemainnya. Terutama duet mau tampang security tapi hatinya Hello Kitty. Waduh, itu gimana ya? Pusing ya. Yaitu Murad dan Firmansyah.
alias si Pipit yang dinilai sukses mencuri perhatian penontonnya nih teman-teman lewat aksi konyol mereka. Candaan yang ada di preman pensiun juga masih pada batas wajar kok dan enggak bersifat vulgar. Soalnya film ini ditujukan untuk usia 13 tahun ke atas. Enggak cuma komedi, film ini juga syarat akan nilai moral loh. Banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari film Preman Pensiun ini. Salah satunya adalah bahwa memimpin itu enggak cuma kasih perintah, tapi juga menanggung semua masalah dari orang yang kita pimpin. Ketika yang dipimpin mendapat masalah, pasti sang pemimpin juga turut merasakan dampaknya. Nah, itulah ulasan film Preman Pensiun yang ditayangkan pada tahun 2019 tanggal 17 Januari nih teman-teman. Film ini cocok banget buat ditonton bareng keluarga atau teman-teman di akhir pekan. Oh iya, kalau sudah nonton jangan lupa kasih like dan komen. Dadah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.